Bab 25. Sampai di ruang dekan, Siska langsung disuruh duduk menghadap sang dekan yang terhormat. "Kamu tahu apa kesalahanmu?" tanya dekan dengan nada menginterogasi. "Maaf Pak, kalau boleh saya tahu apa kesalahan yang sudah saya buat?" tanya Siska dengan sangat sopan sekali. "Kamu tidak tahu apa kesalahanmu?" ucap dekan yang terlihat naik pitam. "Maaf Bapak, memang saya merasa tidak membuat kesalahan," balas Siska menatap mata sang dekan. Dekan menggebrak mejanya dengan kasar. Terlihat sangat marah karena jawaban Siska yang tidak menjawab pertanyaannya sesuai yang ia inginkan. "Berita sudah tersebar, bisa-bisanya kau tidak mengakui kesalahanmu," bentak dekan dengan nada yang sangat amat marah. "Kamu sudah mencoreng nama baik kampus," marahnya lagi masih dengan nada membentak. "Untuk berita itu saya bisa menjelaskannya. Saya..." ucap Siska terpotong oleh bentakan dan gebrakan meja oleh dekan. "Kamu ingin mengelak?" marah dekan langsung duduk kembali setelah menggebrak meja. "Pak, maaf, saya bisa menjelaskannya. Itu berita bukanlah berita sebenarnya. Saya tidak seburuk itu," ucap Siska dengan nada yang dibuat cepat karena ia tidak ingin disela oleh dekan. "Saya tidak peduli dengan penjelasanmu. Yang saya tahu kamu sudah mencoreng nama baik kampus," ucap dosen menekankan kata-katanya. "Sebagai hukuman, beasiswa penuh yang kamu dapatkan dari kampus akan saya hapus dan tarik kembali. Untuk nama baik kampus, kamu juga harus membersihkannya," ucap dekan memberikan hukuman pada Siska. Ia tidak langsung mengeluarkan Siska dari kampus karena Siska adalah satu-satunya mahasiswi yang pandai dan sangat brilian. "Tapi," ujar Siska keberatan, ia tidak ingin beasiswanya dihapus karena masalah yang sebenarnya bukan kenyataan dan hanya fitnah belaka. Sementara di luar, para mahasiswa yang berkumpul dan menguping sedari tadi mulai menyumpah dan menyetujui hukuman dekan. "Aduh, si Rafa sama Roni mana sih? Gak tahu apa ya, ini udah urgent," gumam Akila yang masih setia di depan ruang dekan menunggu kedatangan Rafa. Roni juga menunggu Siska keluar dari ruangan. Saat itu juga Rafa baru tiba di kampus. Ia langsung lari dan pergi ke ruang dekan. Akila yang melihat Rafa datang langsung melambaikan tangannya memanggil Rafa. "Gimana?" tanya Rafa pada Akila. "Di dalam, tadi gue dengar dekan nyabut beasiswanya," ucap Akila memberitahu Rafa. "Minggir," bentak Rafa. Semua mahasiswa yang berkerumun langsung memberikan jalan untuk Rafa masuk ke dalam ruang dekan. Rafa menendang pintunya dengan kasar. Sontak Siska, dekan dan dosen menatap Rafa dengan tatapan kaget dan terkejut. "Rafa," ucap Siska langsung berdiri dengan tatapan kaget. "Kamu bisa mengetuk pintu terlebih dahulu atau tidak?" tegur dosen yang sedari tadi diam menyimak. "Diam," bentak Rafa. Ia langsung berdiri di samping Siska. "Are you okay?" tanya Rafa. Ia tahu bahwa Siska sekarang merasa tidak tahu harus berbuat apa. Jawab Siska mengangguk. "Tadi Anda mengira bahwa Siska mempunyai hubungan orang di luar nikah. Apa kau punya bukti, ha?" ucap Rafa marah. Dekan dan dosen langsung terdiam mendengar pertanyaan Rafa. Mereka berdua memang tidak ada bukti tentang itu. Ada apa dengan Rafa? Apa jangan-jangan dia prianya? Masa iya orang mereka aja gak kelihatan deket? Tahu, nyimak aja gue, ucap para mahasiswa di depan ruang dekan. Roni yang baru datang langsung menghampiri Akila. "Lama banget," ucap Akila. "Maaf, mobilku gak secepat mobil si Rafa, makanya ketinggalan," ucap Roni. "Ya sudah, kita tunggu saja mereka keluar. Pasti Rafa bisa nyelesain semuanya," ucap Akila. Bab 26. Kini giliran Rafa lah yang menggebrak meja dekan dengan kedua tangannya. "Saya tanya, apa Anda punya bukti?" tanya Rafa yang terlihat marah. Siska yang melihat kemarahan Rafa menjadi takut dan menciut. Namun ia tahu bahwa itu bukanlah kemarahan sepenuhnya. "Rafa," ucap Siska lirih memegang tangan Rafa agar Rafa tidak terlalu emosi. "Berita sudah tersebar, jadi saya tidak membutuhkan bukti lagi untuk itu," ucap dekan. "Tidak membutuhkan bukti katamu? Kau ini menjadi dekan becus atau tidak? Berita yang belum tentu benar kau telan mentah-mentah. Sangat luar biasa," ucap Rafa sangat marah, namun ia berusaha menahannya. "Saya tidak peduli tentang itu. Saya hanya tahu jika dia mencoreng nama baik kampus," ucap dekan dengan menunjuk Siska. "Jauhkan jarimu dari istriku," bentak Rafa dengan menghempas tangan dekan dari hadapan Siska. Dekan juga dosen kaget dengan pernyataan Rafa karena ia baru saja mengakui kalau Siska adalah istrinya. Begitu juga Siska yang terkejut suaminya mengakuinya di depan semua orang. Para mahasiswa yang menguping langsung bergumam tidak jelas. Mereka juga kaget bahwa Rafa dan Siska adalah pasangan.
Anda tidak percaya? Lihat dan baca. Buka matamu lebar-lebar. Ucap Rafa melemparkan handphonenya yang sudah ia buka dengan layar yang menyala menunjukkan foto buku nikahnya dengan Siska. Dekan dan dosen langsung saja melihatnya dengan seksama. Saat mereka melihat kebenaran yang asli, mereka berdua langsung merasa tidak enak kepada Siska dan Rafa. Mereka berdua menyadari bahwa Siska hendak menjelaskan semuanya, namun selalu dipotong dan tidak dipercayai oleh dekan dan dosen ini. Apa salah istri mempunyai hubungan dengan suaminya? Tanya Rafa. Namun dekan dan dosen tidak menjawab pertanyaan Rafa karena mereka masih merasa tidak enak. Jawab, bentak Rafa. Tidak. Jawab dekan dengan spontan karena ia kaget dengan bentakan Rafa. Wah, ternyata benar. Mereka suami istri. Iya, baru tahu gue. Mungkin selama ini mereka nyembunyiin ini dari publik. Ini sebenarnya siapa sih yang nyebarin gosip? Tahu, gak bertanggung jawab banget. Nyebarin hoax seenak jidat. Riuh para mahasiswa. Woi, lu juga pada gak ngotak. Belum tahu gimana kebenarannya, main telan aja mentah-mentah, sahut Akila. Kita harus minta maaf sama Siska. Iya, kita semua. Kalau sampai gue nemuin biangnya, gue lemparin ke kandang singa. Riuh lagi para mahasiswa. Di sisi lain, Wati yang menyimak sedari awal, ia mulai berdecak kesal karena rencananya tidak berjalan sesuai apa yang dia mau. Tapi untuk beasiswa, ucap dekan yang langsung dipotong oleh Rafa. Cabut saja. Mau kau cabut atau tidak ada pengaruhnya untukku. Bahkan jika kampus ini kubeli juga mampu. Ucap Rafa menekan kata-katanya. Rafa langsung mendekat dan berbisik di telinga dekan. Kau tahu aku Rafael Faro Maldini, putra Elis Vera Faraquin, Austin Jonathan Sanjaya, keluarga mafia nomor 1. Bisik Rafa. Dekan yang mendengar langsung membulatkan matanya juga mengeluarkan keringat dingin. Bersihkan nama baik Siska, jika tidak kau akan tahu akibatnya. Ucap Rafa langsung membawa Siska keluar dari ruang dekan. Saat mereka berdua keluar, semua mahasiswa memberikan jalan untuk Rafa dan Siska. Roni dan Akila langsung menghampiri Rafa dan Siska. Gimana? Tanya Roni. Yang lu dengar barusan? Jawab Rafa. Syukur dah, tapi sekarang udah pada tahu kalau lu sama Siska udah nikah. Ucap Roni. Biarin, urusan gua ntar. Ucap Rafa. Siapa sih bilang koreknya? Tanya Akila. Nggak tahu. Jawab Siska. Tiba-tiba handphone Rafa berbunyi menunjukkan pesan dari seseorang. Rafa langsung membukanya. Di pesan tersebut tertulis siapa pelaku atau dalang utamanya. Gue duluan. Ucap Rafa langsung menggandeng Siska masuk ke dalam mobilnya meninggalkan Roni dan Akila. Rafa membawa Siska ke suatu tempat. Yuk Beb, ajak Roni pada Akila. Ayo, ucap Akila menyetujui. Roni langsung menggandeng tangan Akila menuju kantin kampus. Bab 27. Rafa, panggil Siska saat ia duduk dalam mobil. Iya, jawab Rafa yang fokus menyetir. Maafkan aku karena rahasia kita terbongkar. Ucap Siska yang merasa bersalah. Rafa langsung meraih tangan Siska dan menggenggamnya. Hus, tidak, ini bukan kesalahanmu. Ini di luar dugaan. Jadi berhentilah menyalahkan dirimu. Toh apapun rahasia yang kita sembunyikan pasti suatu hari akan terbongkar juga. Ucap Rafa. Tapi nanti mama dan papa. Ucap Siska khawatir dengan Rafa. Jika nanti ia dimarahi, aku akan menjelaskannya. Ucap Rafa. Lupakan saja yang sudah terjadi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Pasti kau suka. Lanjutnya. Kemana? Lihat saja nanti. Rafa membawa Siska menuju sebuah pantai dengan deburan ombak yang tidak terlalu kencang dan memiliki suasana yang begitu tenang. Pantai? Ucap Siska berbinar. Ia sangat suka sekali dengan pantai. Kau suka? Tanya Rafa. Iya, aku sangat suka dengan pantai. Ucap Siska antusias. Baiklah, ayo ke sana. Ucap Rafa langsung menggandeng Siska menuju bibir pantai. Rafa dan Siska bermain-main dengan air pantai dengan begitu senangnya, seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan baru. Senang sekali dia. Tapi aku juga merasa sangat senang bersamanya. Ini memang takdir yang disembunyikan Tuhan untukku. Menikah dengan tidak sengaja, namun cintanya sama sekali tidak bercanda. Batin Rafa melihat raut wajah Siska yang begitu bahagia. Malam ini juga aku akan memberitahu dan mencoba menjelaskan pada mama dan papa. Lanjutnya membatin. Rafa, panggil Siska yang melihat Rafa terus memandangnya tanpa kedip. Iya, apa? Tanya Rafa tersadar. Kau kenapa melihatku begitu? Kau cantik, ucap jujur Rafa.
Siska yang mendengar langsung bulsing seketika. Bulsing nih ya, manis banget sih, ucap Rafa gemas mencubit pipi Siska. Jangan begitu, aku jadi malu. Malu Siska memalingkan wajahnya. Rafa langsung meraih pundak Siska agar ia bisa menatap wajah Siska intens. Siska, panggil Rafa menatap wajah Siska. Iya, jawab Siska balik menatap wajah Rafa. Aku ingin mengatakan sesuatu, ucap Rafa. Katakanlah. Rafa memasukkan tangannya ke dalam saku celananya mengambil satu kotak berwarna merah. Ia langsung membuka kotaknya di hadapan Siska. Mungkin ini sedikit terlambat, namun tidak masalah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ucap Rafa. Francisca Alvaleria, aku Rafael Faro Maldini mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Mungkin pertemuan kita bisa dibilang tidak indah. Pernikahan kita juga bukan pernikahan yang orang-orang dambakan. Namun demikian, aku ingin menyempurnakannya dengan melamarmu hari ini, ucap Rafa. Bersediakah menjadi pendamping hidupku hingga akhir hayat? Lanjut Rafa. Siska yang mendengar sangat-sangat terharu dengan apa yang diutarakan Rafa. Ia melihat banyak sekali ketulusan yang ditunjukkan Rafa, hingga tak sadar air matanya mulai jatuh. Aku menerimanya. Aku akan menemani, mendukung dan mendampingimu hingga akhir hayatku, ucap Siska. Rafa langsung memakaikan cincin di jari manis Siska. Ia langsung memeluk Siska erat-erat. Maaf, aku belum memberitahu dan mengenalkanmu pada keluargaku. Aku janji malam ini juga aku akan mengatakannya pada mereka, ucap Rafa melepas pelukannya dan menghapus air mata Siska lembut. Aku mengerti, ucap Siska mengangguk tersenyum. Baiklah, sekarang kita ke tepi, makan sesuatu di sana, ajak Rafa menunjuk warung makan yang berada di tepi. Mari, ucap Siska tersenyum senang. Rafa dan Siska memesan beberapa makanan untuk mereka makan. Jangan lupakan kelapa muda sebagai minuman mereka. Bagaimana jika kita mengunjungi pesantrenmu dulu, ucap Rafa tiba-tiba di sela-sela makannya. Boleh, tanya Siska. Aku mengajakmu, jika kau mau maka aku akan membawamu ke sana. Sekalian ucapkan salam selamat tinggal pada rekanmu itu, ucap Rafa. Iya, aku mau. Tapi untuk apa mengucapkan selamat tinggal padanya? Tanya Siska. Iya, kau harus mengucapkan selamat tinggal karena tidak lama lagi kau akan meninggalkannya untuk selamanya dan kau akan menjadi Nyonya Rafa, ucap Rafa tersenyum. Ada-ada saja kau ini. Aku akan mengatakan selamat tinggal padanya, tapi bukan untuk berpisah, namun untuk bertemu kembali, karena tidak akan ada perpisahan di antara hubungan pertemanan, ucap Siska. Kau benar, ucap Rafa. Sangat baik hatimu. Andai saja kau tahu jika dialah yang menyebarkan gosip tentangmu, batin Rafa. Tapi sudahlah, malam ini juga aku akan membereskan biang keroknya, lanjutnya membatin.